Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami seperti biasa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Bank Dunia telah menaikkan standar garis kemiskinan global melalui penerapan penghitungan Purchasing Power Parity tahun 2021 dan di mana penghitungan baru tersebut membuat garis kemiskinan internasional naik menjadi $3 per orang per hari dari sebelumnya $2,15 Bank Dunia melalui laporan terbaru yaitu June 2025 Update to Poverty and Inequality Platform telah menaikkan standar garis kemiskinan secara global. Bank Dunia resmi menerapkan perhitungan Purchasing Power Parity tahun 2021, di mana sebelumnya Bank Dunia menggunakan perhitungan Purchasing Power Parity tahun 2017. Perhitungan baru tersebut membuat batas garis kemiskinan dunia naik menjadi $3 per orang per hari dari sebelumnya $2,15 Amerika Serikat. Selain itu, Bank Dunia juga menaikkan standar garis kemiskinan Lower Middle Income Country atau negara berpenghasilan menengah bawah menjadi $4,20 Amerika Serikat per orang per hari dari sebelumnya $3,65 Amerika Serikat. Kemudian garis kemiskinan Upper Middle Income Country atau negara berpenghasilan menengah atas menjadi $8,30 Amerika Serikat per orang per hari dari sebelumnya $6,85 Amerika Serikat. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan Indonesia mengalami penurunan di bulan September 2024. Itu sebesar 24,06 juta orang atau turun 1,16 juta orang dibandingkan dengan Maret 2024 yang mencapai 25,22 juta orang. Dan jumlah penduduk miskin ini turun hingga 1,76 juta orang dibandingkan dengan September 2022, itu sebesar 26,36 juta orang. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, berikutnya kami sampaikan data terkait dengan standar kemiskinan global Bank Dunia berdasarkan PPP 2021. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati bersama standar kemiskinan jadi $3 Amerika per kapita per hari dari sebelumnya $2,15 Amerika Serikat. Sementara untuk lower middle income country menjadi $4,2 per kapita per hari dari sebelumnya $3,65 Amerika Serikat. Sementara untuk upper middle income country menjadi $8,3 Amerika Serikat per kapita per hari dari sebelumnya $6,85 Amerika. Berikutnya, tingkat kemiskinan di Indonesia per September 2024, ini data dari Badan Pusat Statistik begitu ya. Kita cermati sebenarnya di Indonesia tingkat kemiskinannya mengalami penurunan begitu tren yang kita cermati dari September 2022 sampai dengan September 2024. Terakhir di 8,57%, sementara jumlahnya mencapai 24,06 juta orang untuk penduduk miskin di Indonesia. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Juni 2025 Bank Dunia naikkan standar kemiskinan global. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Lana Sulistianingsih, ekonom Universitas Indonesia. Halo Bu Lana, apa kabar? Halo Mas Pras, alhamdulillah baik. Yes. Apa kabar Bu Santi? Kabar Bu, baik. Baik, terima kasih juga dan sudah bergabung Bu Santi Samdasani, Ketua Perdagangan Internasional Kamar Entrepreneur Indonesia atau KEIN. Ya, halo Bu Santi, apa kabar? Baik Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, Bu Lana, kita akan review. Tadi sudah disampaikan begitu bahwa Bank Dunia menerapkan satu kebijakan baru lah untuk menentukan bagaimana sih garis kemiskinan dunia begitu, dan sudah dinaikkan akhirnya begitu. Anda melihat apa yang membedakan sebenarnya dari Purchasing Power Parity 2021 yang sekarang diterapkan dibandingkan dengan yang sebelumnya nih? Ya, terima kasih Mas Pras. Mungkin sedikit ke arah teori ya. Yang disebut dengan Purchasing Power Parity itu sebetulnya dalam konteks realitas itu unlikely gitu ya, sangat sulit gitu bisa diterapkan karena di dalam Purchasing Power Parity itu ada prasyarat di mana barang itu harus persis sama. Dan nilai tukar itu fix kalau Purchasing Power Parity itu istilahnya di dalam bahasa ekonomi itu hold atau tercapai. Nah,
Bank Dunia, jadi dalam konteks menghitung dengan PPP itu cenderung lebih stagnan atau konstan dibandingkan kedinamisan. Sementara di dalam perhitungan PPP itu ada komponen barang yang kita sebut sebagai barang yang tidak bisa kita perdagangkan yang beda, gitu ya. Misalkan sewa rumah, termasuk di dalam perhitungan kemiskinan. Tetapi sewa rumah yang seperti apa karakteristiknya? Itu sebetulnya sangat sulit ya untuk benar-benar disamakan. Misalkan sewa rumah di Jakarta atau sewa rumah di daerah, bahkan sewa rumah di luar negeri, misalkan sewa apartemen di sana. Nah, jadi dari komponen-komponen barang yang dihitung, itu sangat sulit kita bisa mengatakan bahwa itu PPP-nya hold. Ya, katakanlah misalnya ada satu contoh yang sering dipakai di dalam perhitungan PPP, itu adalah Big Mac. Burger dari McDonald yang gede itu, Mas. Itu diasumsikan di seluruh negara itu sama. Padahal dari sisi komponennya itu semuanya adalah lokal. Ya, walaupun disamakan misalkan dagingnya harus yang bagian ini dari sapi. Sayurnya seperti apa, tetapi tetap saja itu tidak bisa. Namun memang dalam kita menghitung begitu banyaknya sampel, mau nggak mau memang harus ada penyederhanaan. Itu satu ya, jadi PPP ini konsepnya memang suatu penyederhanaan dari suatu realitas yang sebetulnya sangat berbeda satu sama lain. Tapi nggak apa-apa, karena ini kan namanya metodologi ya. Pasti ada kelemahannya. Nah, yang kedua adalah ketika Indonesia sudah naik nih menjadi upper middle income country, di mana kategori kita itu masuk di dalam kelas yang istilahnya klasemennya lebih tinggi kalau kita bicara bola gitu misalnya ya. Jadi dari range income per kapita yang namanya upper middle income country itu di level 4.600-an dolar sampai 14 ribuan. Nah, ini kan variasi negaranya sangat berbeda ya dari sisi income per kapita, yang satu 4 ribuan, satu lagi 14 ribuan. Nah, itu dijadikan satu di dalam satu kelompok. Otomatis itu harus ditarik dari garis kemiskinannya supaya kelompok ini bisa bicara nih. Nah, itu yang membuat akhirnya ketika kita berada di dalam upper middle income country yang terendah, sementara garis kemiskinannya itu bersama-sama dengan yang 14.000 tadi, otomatis kita tingkat kemiskinannya jadi naik dari sisi jumlah. Nah, itu yang saya lihat. Nah, yang lain lagi adalah konteks PPP tadi terkait dengan nilai tukar. Nah, nilai tukar ini juga harus dipertimbangkan, nilai tukar di tahun berapa, dan memang harus adjustment-nya selalu harus lebih cepat dari revisi yang di tahun berapa sebelumnya itu menjadi yang sekarang gitu ya. Tadinya kan 2017 ya. 2017 yang tadinya 6,85 untuk upper middle income country menjadi $8 sekian kan, tadi catatan dari Mas Pras ya, seperti itu. Nah, ini yang akhirnya kita melihat bahwa ada kenaikan jumlah dari penduduk miskin di Indonesia. Walaupun yang kriteria miskin itu sendiri sebetulnya kalau kita dalami di Indonesia nanti mungkin bisa di sesi berikutnya itu nggak sekedar bahwa pengeluaran sekian gitu ya. Ya memang tetap ada pengeluaran, tetapi banyak pengeluaran yang sifatnya non materi, Mas, yang nggak harus dikeluarkan dengan uang karena dia punya ayam di rumah, punya peternakan, punya kebun, punya apa seperti itu. Tapi itulah tadi dua pokok yang saya lihat kenapa begitu berbeda. Terutama dari sisi metodologi PPP-nya ini yang sebetulnya asumsinya menjadi sangat-sangat tidak bisa dianggap terus konstan dan valid. Yang kedua ya terkait dengan pengelompokan dari Indonesia masuk di dalam upper middle income country. Demikian Mas Pras. Baik Bu Lana, dan Kane sendiri melihat bagaimana nih Bu Santi dari sisi pelaku usaha begitu melihat adanya perubahan dari sisi standar garis kemiskinan global, kemudian ya Indonesia pun akhirnya terdampak begitu. Apakah ini dari sisi dunia usaha begitu menjadi suatu hal yang perlu dicermati juga atau bagaimana? Baik, tadi saya ingin meninjak lanjuti yang Ibu Lana menyebutkan mengenai PPP ya, Purchasing Power Parity. Saya lihat di sini, mungkin Bu Lana masih ingat teori ekonomi ya Bu ya, Relative Purchasing Power Parity, RPPP. Jadi kalau kita ambil Relative Purchasing Power Parity ini, yang di mana kita memasukkan inflation di sini, kita lihat di Indonesia tingkat inflasi juga belum terlalu besar meningkat ya. Dan pemerintah
kalau saya lihat pemerintah sekarang ini cukup untuk merespon kondisi pasar. Contohnya misalkan kalau hotel mau layoff, terus tiba-tiba pemerintah membalik lagi bahwa sekarang rapat-rapat boleh dilakukan di perhotelan. Ini untuk mencegah masif layoff ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, saya ingin men-challenge juga World Bank ini memakai metode apa ya? Pertama. Kedua, dengan waktu yang sesingkat ini, bagaimana dia bisa sampai kepada sebuah kesimpulan seperti ini? Apakah dia pakai kuanti, dia pakai kuali, metodenya metode apa, terus samplingnya di mana, bagaimana fokusnya dia mengambil fokus di daerah mana, misalkan kan, kalau dia ambil di kota 5 big city gitu, dibanding dengan yang desaan atau kampung. Itu dua hal yang berbeda. Saya setuju sekali dengan Bulana yang mengatakan bahwa Indonesia itu very different ya, in the sense bahwa kita punya tingkat kemiskinan itu kompleks cara menghitungnya, karena our spending is not always in money gitu. Jadi itu satu, consumer good spending, household spending, semuanya yang kita ambil. Kalau kita cuma acuan kepada household spending, consumer good spending, itu juga kurang tepat untuk kita mendapatkan ini gitu kan gitu. Jadi kita memang harus mengambil the character of Indonesian consumer, the character of Indonesian income holder. Nah, baru di situ kita masukin ke konsep yang RPPP tadi, which is Relative Purchasing Power Parity gitu. Jadi saya melihat juga dunia usaha sampai so far ya, sampai kita bicara hari ini itu so far kita oke. Kita masih oke, kita punya prediksi masih stabil, meskipun kedepannya memang kalau dampak dari Elon dan Trump ini berantem, ya kita nggak tahu dampak ke Indonesia ini bagaimana. Itu harus kita melakukan sebuah analisa atau kajian yang agak lebih dalam lagi gitu ya. Tapi kalau saya melihat 90 days tarif negosiasi ini yang akan berakhir 9 Juli nanti, itu mungkin memiliki dampak. Tapi apakah pemerintah sudah bisa mengkompensasikan dengan investasi dari Qatar, dengan apa yang sedang dilakukan oleh Danantara, mungkin dengan investasi dari negara-negara lain, itu mungkin topik yang berbeda lagi yang mungkin IDX channel bisa mengangkat ya. Tapi so far saya melihat, saya sendiri cukup bertanda tanya. Angka ini dia dapat dari mana? Kok dia bisa langsung menyampaikan sebuah konklusi bahwa kita punya tingkat kemiskinan sangat meningkat. Seperti itu, Pak. Baik. Ini menarik karena kita tahu garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas seperti yang sudah disampaikan Bulana, bahwa Indonesia masuk dalam kategori itu kan menjadi $8,3 Amerika per kapita per hari ya, sehingga membuat penduduk miskin di Indonesia ini naik 68,25% dari total populasi di tahun 2024 atau sekitar sekarang ini ya 194,58 juta orang, betul, di mana sebelumnya 171,8 juta orang. Nah, apakah ini akan menjadi suatu hal yang negatif begitu nantinya buat Indonesia atau bagaimana, mengingat perhitungan BPS juga berbeda? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Bu Lana, Bu Santi, dan kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan struktur ketenagakerjaan Indonesia. Ini data per Februari 2025 dari BPS. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Angkatan kerja kita lihat tercatat 153,05 juta orang atau mengalami kenaikan sekitar 3,67 juta orang untuk angkatan kerja. Yang bekerja ada 145,77 juta orang, sementara ini ada penambahan 3,59 juta orang yang bekerja. Sementara pengangguran ada 7,82 juta orang, mengalami kenaikan sekitar 0,88 juta orang. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bulana Sulistioningsi dari Universitas Indonesia, kemudian juga Bu Santi Samdasani. Dia adalah Ketua Perdagangan Internasional Kamar Entrepreneur Indonesia. Nah, Bulana, mencermati dengan data yang tadi sudah disampaikan, kemudian Anda katakan tadi memang ya membuat jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah juga dengan metodologi baru yang diterapkan juga oleh World Bank begitu. Nah, Anda melihat bagaimana dengan kondisi real yang di Indonesia sendiri? Apakah mungkin
Mungkin kita tetap akan berpatokan dengan data BPS begitu atau perlu ada penyesuaiankah atau bagaimana nih sebaiknya begitu Bu Lana? Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau dari reportnya Bank Dunia ya, Bank Dunia itu juga membuka ruang kok. Bahwa setiap negara itu bisa menggunakan garis kemiskinan yang berbeda tergantung kondisi dan situasi yang ada di negara tersebut. Jadi membuka ruang itu. Di dalam laporannya bisa dibaca seperti itu juga. Nah, di sini boleh saja yang laporan besarnya itu menjadi satu patokan ya. Artinya menjadi benchmark gitu ya mungkin oleh BPS. Bisa jadi BPS melihat, oh ini ada kelebihan di sini tapi tidak selalu tepat kalau diterapkan di Indonesia. Tapi kita tetap juga harus punya batas garis kemiskinan sendiri. Nah, yang tadi juga disampaikan Bu Santi, disinggung oleh Bu Santi dan juga saya. Jadi gini Mas Pras, masyarakat kita itu katakanlah terutama di pedesaan ya. Mereka itu punya tadi spending yang non materi ya, non apa istilahnya ya, nggak bisa dihitung dengan uang. Katakan mereka punya empang, di situ ada ikan, mereka bisa menggunakan ikannya di empangnya tadi untuk kebutuhan dia, atau ayam yang dia ternakan, atau juga sayuran. Jadi ada cerita yang real, ini benar-benar real terjadi di Yogyakarta ya. Ada salah satu misalnya dia ditanya spendingnya apa, dia tuh ke pasar cuman beli tempe, tahu, sama minyak goreng. Selebihnya dia bisa penuhi sendiri yang lain. Nah, kalau dia minimal tadi katakanlah 3 spending dia yang dia lakukan setiap hari karena dia beli katakanlah tempe, tahu, itu kan pasti rendah Mas. Ya kan? Tapi dia tetap bisa memenuhi kalorinya karena dia punya sawah, dia bisa punya beras sebagai stok di rumahnya, dia punya sayur yang dia tanam dari kebunnya, dia punya telur mungkin dari ayam yang dia ternakan. Nah, ini nggak terhitung. Walaupun Susenas mencoba untuk mengcapture, ya Susenas kan dilakukan oleh BPS ya, setahun itu 2 kali. Nah, mencoba mengcapture ada ketergantungan sosial juga, dan kita tahu bahwa di masyarakat kita ini social capital kita itu tinggi ya. Jadi katakanlah seorang itu katakanlah ya kalau nggak punya uang untuk beli katakanlah beras, dia istilahnya datang misalnya ke saudara, ada beras nih ya, boleh kok dipakai, nanti kalau ada kelebihan ya gantian gitu. Jadi social capital kita juga membantu untuk tadi masyarakat yang relatif sebetulnya mungkin di dalam kriteria income atau spending tadi sudah masuk ke dalam garis kemiskinan, menjadi sebetulnya realitasnya nggak selalu seperti itu. Nah, tadi Mas Pras menyampaikan juga data ketenagakerjaan. Nah, kita memang perlu waspadai karena bagaimanapun data bahwa ketenagakerjaan atau dia bekerja tidak bekerja nanti juga akan mempengaruhi kemiskinan. Nah ini juga perlu dipertimbangkan. Jadi kembali lagi pertanyaan Mas Pras, sebetulnya setiap negara punya ruang untuk menentukan garis kemiskinannya sendiri. Karena itu juga disebutkan di reportnya Bank Dunia tersebut. Ya, jadi sekarang ya kita menggunakan data Bank Dunia sebagai patokan bahwa ini ada gap yang makin besar nih. Tetapi juga jangan lupa loh, pemerintah itu juga selalu siap dengan bansos. Bansos ini dihitung nggak sih di dalam Bank Dunia? Rasanya tidak kalau dia menggunakan metodologi PPP tadi. Nah, bansos ini sangat membantu juga untuk masyarakat kita untuk bisa keluar dari istilahnya kendala anggaran, kendala pendapatan dia yang terbatas. Nah, jadi ketika pemerintah masih memberikan bansos ini juga satu ya memang tidak real akhirnya, tetapi ya untuk kondisi saat ini bansos ini masih diperlukan untuk mengangkat tingkat kemiskinan. Memang begitulah fungsi pemerintah untuk bisa memberikan bantuan sosial supaya juga tingkat kemiskinan berkurang. Baik, Bu Lana. Nah, dari KAIN sendiri melihat bagaimana Bu Santi dengan kondisi tadi, data ketenagakerjaan di Indonesia, upaya-upaya dari pelaku usaha juga untuk menciptakan lapangan kerja, kemudian bagaimana Anda melihat juga dengan iklim dunia usaha dan investasi di Indonesia saat ini begitu? Baik, kalau kita bicara saat ini ya, saat ini saya melihat masih stabil semua. Data itu kembali lagi saya bisa melihat bahwa saya ingin menanyakan sistem yang dipakai itu seperti apa cara mengukurnya. Tapi ada indikasi Pak kedepannya ini bulan September ke atas atau Oktober ke atas itu tingkat pengangguran akan lebih
meningkat lagi. Karena kami melihat sekarang resilience dari perusahaan-perusahaan itu masih ada. Tingkat ketahanan dan resilience-nya masih ada. Ibaratnya begini, memang terjadi sebuah gejolak ekonomi yang sangat luar biasa di dunia ya. Saya tidak hanya bicara ini di Indonesia, tapi di dunia ya. Kita bicara simple economics saja. Saya tidak masuk yang kompleks ya, untuk ngitung-ngitungnya apa itu saya nggak masuk ke situ gitu ya. Tapi kalau kita bicara simple economics saja, ekonomi itu supply dan demand gitu kan ya. Nah, demand-nya memang ada terus, tapi supply-nya ini yang terganggu. Kenapa supply-nya terganggu? Karena tarif dan lain-lain ini, negosiasi perdagangan dan macam-macam. Itu saya tidak masuk ke detail situ lagi. Namun demikian, kita melihat juga ke depannya kenapa saya bilang ini bisa menjadi sebuah masalah besar, karena US dollar is getting weaker. Kalau kita terlalu fokus ke ekonomi domestik juga tanpa melihat dampak yang bisa kena dari luar negeri itu juga kita juga mungkin agak naif ya. Jadi saya melihat global ekonomi, saya melihat posisi dolar di mana, dan dolar ini makin hari makin cukup lemah juga. Sekarang kemarin saya diskusi dengan Geneva, saya diskusi dengan Singapura dan Afrika, mereka sudah ancang-ancang untuk melakukan perdagangan tidak memakai US dollar. Nah, di sini China sudah melakukan agreement dengan ASEAN untuk melakukan perdagangan memakai Chinese renminbi atau local currency. Berarti kan sudah ada pelepasan sedikit-sedikit dari yang namanya US dollar dependency, itu sudah mulai kelihatan kita. Karena US dollar di sini makin lemah. Why people love to trade in US dollar? Because it's actually a strong currency, gitu kan. Nah, tapi kalau US dollar is getting weaker, terus apa bagusnya US dollar lagi? Why should I continue to trade in that currency, gitu kan. Jadi di sini saya melihat ini belum terasa, Pak, tapi nanti ke depannya September ke atas itu mungkin US dollar pada saat dia turun bisa 15.000, 14.000. Dari situ baru kita akan kelihatan disparity-nya dan gap. Jangan salah loh, banyak negara juga menyimpan reserve di dalam US dollar sendiri. Jadi ini bagaimana nih letting off of US dollar-nya, shedding of US dollar-nya, dampaknya terhadap negara, dampaknya terhadap Federal Reserve, dampaknya terhadap masyarakat dan overall employment dan spending power. Di sini yang kami melihat gitu ya. Yang kedua, memang dunia usaha sudah melakukan yang namanya plan A, plan B. Banyak saya bicara dengan pengusaha-pengusaha itu, mereka sudah melakukan antisipasi-antisipasi. Kalau ini terjadi bagaimana? Kalau ini terjadi bagaimana? Dan memang PHK itu adalah sebuah move pertama yang akan mereka lakukan untuk menyelamatkan kapal mereka, untuk menyelamatkan mereka punya bisnis gitu ya, mereka harus melakukan itu gitu. Tapi kembali lagi, Indonesia itu kalaupun di PHK, kami tidak melihat orang-orang ini ada di jalanan mengemis atau apa. Mereka biasanya balik ke kampung. Mereka biasanya melakukan sesuatu lagi di kampungnya, itu ada yang namanya alternatif ekonomi yang menghidupkan mereka gitu kan. Dan ini bisa menjadi sebuah bahasan topik yang berikutnya lagi. Ini menarik begitu. Ya, lantas seperti apa Ji yang harus dilakukan oleh pemerintah juga dalam menyikapi perbedaan data yang sangat timpang, kemudian strategi dari pelaku usaha juga untuk menciptakan tadi demand, kemudian daya beli masyarakat juga bisa terdongkrak lagi. Kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Lana Sulistianingsih, kemudian juga ada Ibu Santi Samdasani. Nah, tadi sudah disampaikan begitu terkait dengan upaya yang sudah dilakukan pelaku usaha ataupun dunia usaha secara keseluruhan dengan menyikapi juga kondisi global. Nah, Bu Lana, Anda melihat sikap ataupun langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah sendiri seperti apa untuk menyikapi perbedaan data yang sangat timpang sekali. Sementara Anda melihat apakah beragam upaya yang sudah Anda katakan, bansos termasuk salah satunya, ini sudah tepat sasaran, tepat guna dan lain-lain begitu untuk bisa mendorong daya beli dan ya ketahanan ekonomi masyarakat kita begitu saat ini, Bu Lana. Ya, terima kasih Mas Pras. Lepas dari isu dari data Bank Dunia ya, yang gap-nya cukup lebar dengan Indonesia atau BPS yang punya perhitungan terkait kemiskinan, tadi ya, bansos ini rasanya sih masih perlu dilakukan dan mungkin bisa direview, bahkan bisa dipertimbangkan untuk bisa memberikan semacam
insentif-insentif yang lain. Jadi kalau kita perhatikan ya dari data memang mungkin Bu Santi secara di sektor real bisa merasakan apakah data ini memang bisa bicara sebenarnya atau tidak. Kita itu kan mengalami COVID dari tahun 2020 sampai mungkin 2023. Nah, kalau di dalam istilah kesehatan ada yang namanya long COVID di dalam kalau misalnya kita kena gitu ya, terus kita mengalami bahwa daya tahan tubuh kita menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Nah, kita udah sembuh, tetapi ada namanya istilahnya long COVID. Nah, di ekonomi itu juga sepertinya ada, Mas Pras, yang kita sebut sebagai dampak dari COVID, atau kita bilang long COVID ekonomi lah. Nah, ini apa? Tadi ada aktivitas bisnis yang selama COVID itu kan tertunda, termasuk juga penyerapan lapangan kerja, sehingga lapangan kerja ini numpuk, Mas Pras, di tahun-tahun sekarang. Karena di tahun selama COVID, banyak PHK, kita tahu bahwa ada pembatasan ekonomi, dan juga serapan tenaga kerja baru juga relatif sangat rendah pada saat itu. Nah, sekarang ini numpuk. Nah, tumpukan ini yang harus, yang menurut saya perlu dipikirkan bagaimana menyalurkannya. Tetapi memang betul, tadi kalau Bu Santi menyampaikan ada alternatif ekonomi, bahwa mereka pulang ke kampung. Kalau istilah saya gini Mas Pras, bekerja tetap atau tetap bekerja. Karena tetap bekerja ini harus dilakukan oleh kita. Kita ini kan nggak dapat social security untuk unemployment benefit seperti di Amerika atau di Uni Eropa. Jadi mau nggak mau harus tetap bekerja. Nah, untuk bisa mensiasati tetap bekerja inilah, kalau pertanyaannya tadi bagaimana apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah itu sebetulnya punya program prakerja yang dulu sempat diinisiasi ya pada pemerintahan yang lalu. Nah, ini perlu loh diteruskan karena kita perlu memberikan pembekalan kepada teman-teman kita yang terkena dampak long COVID tadi itu, long COVID ekonomi ya, bukan long COVID dalam arti kesehatan ya, itu dibekali supaya mereka bisa bekerja mandiri. Tentu masih banyak lah model-model program yang bisa dilakukan oleh pemerintah yang sifatnya menjadi bantalan sosial memang. Tidak harus selalu bansos dalam arti memberikan uang secara materi, tapi juga bisa memberikan pembekalan di dalam keahlian. Itu juga bisa dilakukan dalam bentuk tadi meningkatkan kapasitas. Nah, anak-anak muda sekarang ini relatif paling rentan, Mas Pras. Kalau kita bicara angka pengangguran yang Mas Pras tadi sebutkan, ada pengangguran muda yang sangat tinggi loh, 16% di antara umur mereka yang antara 19 sampai 24. Nah, ini mereka sebetulnya punya banyak kreativitas. Kalau mereka itu istilahnya ya penggunaan medsosnya segala macamnya itu banyak sekali. Jadi perlu ditumbuhkan. Ada kerjasama dengan pemerintah daerah dengan generasi muda di sana. Bagaimana menumbuhkan generasi muda ini untuk bisa mengelola misalkan pariwisata daerah. Silakan anak muda siapa ini yang mau. Tapi tentunya fairness-nya harus ada dong. Jangan sampai ada KKN lagi. Oh si anak ini yang dikasih bisnis. Jadi dibuka secara kompetitif. Nah, pemerintah menjadi mediator, pemerintah menjadi bisa menjadi baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya menjadi mediator untuk mendorong kreativitas anak muda untuk menciptakan pekerjaan secara mandiri. Jadi banyak yang dilakukan, termasuk juga tadi prakerja yang sebelumnya itu mungkin bisa diaktifkan kembali dan difasilitasi dengan lebih baik. Seperti itu Mas Pras. Baik, Bu Lana, ini menarik. Nah, dari dunia usaha sendiri bagaimana Anda melihat juga upaya-upaya yang sudah dilakukan begitu? Apakah memang langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah untuk menciptakan lagi daya beli masyarakat, insentif yang diberikan dunia usaha ini sudah sesuai harapan begitu? Paling tidak dengan kondisi PMI manufaktur kita yang masih terkontraksi ini, Anda melihat apakah dunia usaha masih bisa menjadi game changer juga untuk penciptaan lapangan kerja, mengangkat juga harkat martabat dan kehidupan ekonomi masyarakat begitu ke depannya, Bu Santi? Tadi Bu Lana menyinggung mengenai prakerja ya. Saya justru lebih begini. Dulu kita juga punya namanya tertiary education, di mana itu membuat orang job ready. Sekarang job ready ini contohnya begini Pak. Kita bilang job ready ya, tapi job ready juga nanti ada yang membantah ya. Kita ready dengan job, tapi jobnya nggak ada. Atau jobnya berubah dengan adanya AI. Nah ini di sini penting sekali. Indonesia itu bisa terpuruk sekali karena teknologi AI, karena banyak yang nanti tidak paham. Semua cuma paham mengenai bagaimana menggunakan handphone untuk sosmed, untuk lihat-lihat reel-reel yang nggak ada gunanya itu gitu kan.
Justru yang kita harus kerahkan di sini adalah bagaimana, karena di Cina aja anak-anak kecil sudah di sekolah itu sudah diajarkan AI, cara menggunakan AI. Di India sudah diajarkan. Di Indonesia pergerakan ini belum ada. Dan ini justru saya melihat ancaman ke depan ini. Jadi banyak sekali pekerjaan job ready ini itu ada di 3 sektor, Pak. Pertama adalah bengkel. Mau suka apa tidak, ada duit apa tidak, motor itu pasti banyak di jalanan. Dan bengkel masih kurang, mekanik masih kurang, gitu. Jadi ini kesempatan di sini masih sangat besar ya. Yang kedua adalah e-commerce online, gitu. Yang penting produknya memang bagus. Nah di sini juga masih saya lihat peluangnya masih besar. Tapi problemnya di pebisnis Indonesia itu UMKM-nya itu mereka mut-mutan. Hari ini pengen jualan, besok enggak. Duitnya masuk sedikit, besok enggak. Toko tutup, toko buka, gitu kan. Jadi tidak ada konsistensi. Nah, bagaimana kita diajarkan kalau mau cari duit itu harus konsisten. Nggak bisa hari ini dapat duit, terus besok toko tutup, terus tiba-tiba toko buka lagi atau apa gitu kan. Jadi dan yang ketiga saya melihat adalah pekerjaan masa depan itu adanya di layar ini nih yang kita lihat sekarang ini, which is AI. Saya baca mengenai ada anak tuh yang katanya nggak pernah keluar rumah, dipikir pengangguran, ternyata dia memanage 50 server. Dan dia nggak sekolah. Dia belajar sendiri. Nah saya sendiri kalau meng-hire orang, saya sudah tidak melihat ijazah orang itu. Karena yang paling penting itu adalah attitude. Dan yang paling penting itu apa yang dia ketahui sendiri. Apakah dia membuang waktunya melihat reel-reel yang ketawanya, ngakaknya nggak kemana-mana gitu, atau dia memakai sosmed ini atau YouTube atau apapun untuk meningkatkan kapasitas dirinya sendiri. Itu kelihatan pada saat kita diskusi pada anak itu. Dan sayangnya kebanyakan masih yang pakai yang mendengarkan ketawa yang aneh-aneh itu gitu, yang which is nggak ada gunanya gitu. Nah disinilah fungsi pemerintah. Kalau pemerintah bisa pindahkan dari bansos ke bansos otak, bukan bansos perut, misalkan ya. Sekarang kan minyak, mie, beras itu kan untuk perut. Bisa nggak pemerintah membuat sebuah konsep, sebuah bantuan, bansos untuk otak? Bagaimana mencerdaskan bantuan mungkin bukan bantuan sosial, bantuan otak atau apa gitu kan ya, atau untuk mencerdaskan bangsa, tapi konsepnya sama kayak konsep bansos misalkan kan. Nah, dari sini mungkin pelan-pelan kita bisa akan keluar. Saya tidak melihat ada ancaman hari ini, saya melihat ada ancaman yang besar sekali ke depan kalau kita masih tetap begini terus. Itu dia, ini hal menarik lagi. Nah, Bulana, terakhir Anda melihat bagaimana lantas proyeksi terkait dengan angka kemiskinan tadi, bagaimana masyarakat kita sendiri juga harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada saat ini yang berkembang dengan sangat pesat begitu di era digital begitu. Anda melihat peran pemerintah, masyarakat, pelaku usaha begitu harus sinergi seperti apa sehingga menciptakan masyarakat yang benar-benar memiliki keterampilan masuk dalam dunia kerja yang membutuhkan pengetahuan teknologi yang cukup tinggi juga kalau kita kaitkan dengan digitalisasi di sana, Bulana. Ya, perkembangan teknologi ini memang tidak bisa dihindari ya. Nah, kita melihat ada potensi yang kita sebut sebagai pengangguran struktural. Dulu waktu fase ekonomi kita masih fokus di pertanian, pindah ke industri, itu ada pengangguran struktural karena perbedaan keahlian. Banyak dulu petani yang kemudian tanahnya dirubah menjadi industri, dia nggak bisa terserap. Dia hanya bisa jual tanahnya menjadi industri karena dia nggak punya skill menjadi pekerja di sektor industri. Nah ini juga mulai akan terjadi adanya potensi pengangguran struktural karena perbedaan keahlian. Tadi disebutkan memang AI itu menjadi sangat penting saat ini. Dan mungkin akan menggerus ya menjadi disrupsi pada tenaga-tenaga kerja yang tidak mampu mengejar pengetahuannya tentang atau knowledge mereka tentang AI ini. Nah ini yang akan bisa menjadi sorotan ke depan kalau pengangguran struktural ini terjadi, Mas. Ini jangka panjang. Dan itu dampaknya ketika dia hanya bisa melakukan tetap bekerja, dia akan bekerja di sektor-sektor informal yang pendapatannya relatif tidak
bisa dijamin setiap bulannya. Dan ini pasti berdampak juga kepada pertumbuhan ekonomi karena mereka akan ragu untuk melakukan konsumsi rumah tangga sebelum semua kebutuhan rumah tangganya, misalnya yang utama bayar anak sekolah, bayar sewa rumah, itu dipenuhi. Nah, ini yang memang perlu dilakukan identifikasi oleh pemerintah. Kalau dengan semua program yang ada bisa diarahkan kepada arah masa depan yang memberikan bekal kepada si anak muda terutama ya, atau mereka yang akan nanti terdampak dengan adanya disrupsi teknologi ini, yaitu yang harus dikejar. Jadi kembali lagi bahwa kalau tadi ada Bu Santi menyampaikan bahwa bansosnya dirubahlah ke bansos yang ekonomi kreatif. Nah, barangkali dengan model kartu prakerja yang sekarang dilakukan oleh pemerintah juga bisa dikuatkan ke sana. Tapi memang kita semua harus sama-sama berusaha ya. Karena kan kalau nanti pengangguran makin besar, apalagi pengangguran jumlahnya makin banyak, terutama yang struktural, pasti akan berdampak kepada daya beli mereka. Dan daya beli ini akan berdampak pada perusahaan. Karena barang yang dijual oleh perusahaan bisa jadi nggak terbeli oleh masyarakat ini. Ditambah ada perubahan konsumsi masyarakat yang juga berbeda, terutama anak-anak muda. Mereka ada konsumsi yang tertentu, dia tidak bisa konsumsi lagi seperti orang-orang seperti ya usia saya gitu ya. Perbedaan behavior dari consumer ini memang juga harus dicermati. Tapi saya pikir belum terlambat kalau mau mengelola tadi ya, bahwa kita harus hadapi nih perubahan yang cukup besar, mungkin juga drastis di masa yang akan datang. Betul, tantangan memang masih cukup besar untuk mengangkat tingkat kemiskinan Indonesia, begitu ya, untuk mengentaskan target kemiskinan ekstrim juga dari pemerintah. Begitu, Maaf Pras, saya potong sedikit. Pastinya itu akan berdampak pada kemiskinan kita juga. Yang bisa meningkat nantinya. Betul, baik. Sayang sekali nanti waktu terbatas Bu Lana, terima kasih juga atas informasi insight yang sudah disampaikan. Bu Santi, terima kasih atas update dan juga informasi yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Bu Santi. Sampai ketemu lagi. Ya pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya, di mana tahun 2025 ini target penyaluran FLPP tertinggi sepanjang sejarah.